produksi global, pengalih-dayaan, dan logistik. Namun saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Latar belakang: hampir setiap bisnis di banyak negara berpendapat bahwa gelombang globalisasi menghantar pemasaran bisnis lintas negara menjadi hal yang tidak mustahil untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mempertahankan eksistensi usaha. Seperti halnya perusahaan multinasional yang ada di Indonesia menjadi bukti keberhasilan pemasaran global, terlepas dari risiko yang dihadapi selama prosesnya. Batas dunia seolah-olah tersamarkan dengan hadirnya internet. Namun pemasaran produk global bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Artinya, dalam memasuki pasar global harus memiliki strategi pemasaran global, dan contohnya sudah banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Namun saudara-saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setiap produksi dapat dipasarkan di pasar dalam kondisi globalisasi? Saudara-saudara sekalian, jawabnya pasti tidak. Hanya produk yang memiliki daya saing yang tinggi untuk berhasil dalam memasuki pasar globalisasi harus mereformasi beberapa kebijakan dan prosedur yang dimungkinkan dengan bantuan pemerintah. Para pebisnis perlu memiliki faktor sumber daya penting seperti teknologi, keuangan, dan lain-lain yang mengglobal. Untuk mendapatkan kekuatan pasar dibandingkan dengan pesaing, perlu memiliki biaya dan harga produk yang rendah, kualitas produk, diferensiasi produk yang senantiasa harus dilakukan oleh para pengusaha atau pebisnis kita agar mereka mampu bersaing di tingkat global. Di negara maju dan berkembang, muncul pemasaran terhubung dengan proses globalisasi, sehingga perlu menciptakan pasar yang efektif untuk menciptakan nilai lebih bagi perusahaan. Proses perencanaan pemasaran terbaik untuk strategi ekspansi internasional adalah elemen inti untuk mengembangkan perusahaan yang sukses. Membangun perusahaan yang sukses, saudara-saudara sekalian, harus lebih efektif, dan selama proses ini para pebisnis harus fokus pada inovasi dan pengembangan produk dan layanan baru, new serve. Seperti kita sudah melihat bagaimana McDonald's, Pizza Hut, Coca-Cola, Nike, Ford, BMW adalah contoh produk global yang telah sukses dalam memasarkan produknya di tingkat global. Produk global adalah semua barang atau jasa yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi, yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Produk global merupakan produk yang ditawarkan di pasar global. Produk seperti ini bersifat internasional dan multi-regional seperti Apple, Amazon, Google, Microsoft, Walmart, Samsung Group, Facebook, seperti yang kita lihat dewasa ini. Produk global sebagai hasil proses globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatnya laju globalisasi telah membawa peluang baru dan tantangan persaingan yang mendorong para produsen untuk mencari cara yang lebih efisien untuk memproduksi produk mereka. Dewasa ini dalam pemasaran produknya, para pebisnis dituntut harus lebih efektif dan kreatif serta berperilaku inovatif dalam mengatasi hambatan dalam memasuki pasar global atau meningkatkan investasi keuangan lintas batas. Salah satu fitur penting adalah meningkatnya prevalensi rantai nilai global dengan membagi model produksi tradisional yang terintegrasi secara vertikal menjadi beberapa bagian dan menyebar ke seluruh dunia. Pencarian untuk menghemat biaya dan
maksimalisasi keuntungan oleh perusahaan telah membuatnya semakin umum bagi produsen untuk melakukan outsourcing bagian atau bahkan semua proses produksi mereka ke perusahaan yang berbeda yang dapat berlokasi di sejumlah negara yang berbeda. Atau di bidang perdagangan, barang dikirim ke luar negeri untuk diproses dan produksi barang tanpa pabrik, istilah sekarang. Saudara-saudara sekalian, dalam kondisi globalisasi, ya, tidak hanya kebebasan bisnis yang diutamakan, juga pemerintah berperan memfasilitasi para pebisnis mereka dan membantu untuk masuk secara global. Untuk mendorong globalisasi, para pebisnis harus mereformasi beberapa kebijakan dan prosedur yang dimungkinkan dengan bantuan pemerintah. Di negara-negara maju dan berkembang, munculnya pemasaran terhubung dengan proses globalisasi. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu perlu menciptakan pasar yang efektif untuk menciptakan nilai lebih bagi perusahaan. Di sini saudara-saudara sekalian, ya, para pebisnis harus betul-betul seperti yang saya katakan tadi, mereformasi beberapa kebijakan dan prosedur yang dimungkinkan dengan bantuan pemerintah dalam operasional bisnis mereka di tingkat global. Seperti kita lihat di negara-negara maju dan berkembang, munculnya pemasaran terhubung dengan proses globalisasi. Oleh sebab itu, perlu menciptakan pasar yang efektif untuk menciptakan nilai lebih bagi perusahaan. Proses perencanaan pemasaran terbaik untuk strategi ekspansi internasional adalah elemen inti untuk mengembangkan perusahaan yang sukses. Membangun perusahaan yang sukses harus lebih efektif, dan selama proses ini para pebisnis harus fokus pada inovasi dan pengembangan produk dan layanan baru atau the new user. Data menunjukkan saudara-saudara sekalian bahwa sudah banyak perusahaan Indonesia yang berhasil memasarkan produknya secara global. Terlepas dari fakta bahwa mayoritas perusahaan tersebut didirikan sejak pertengahan abad 20, mereka tetap berhasil menembus pasar global dengan produk yang dihasilkan. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ini agar produk mereka tetap laris dan digemari secara global. Misalnya, perusahaan Nata di Koko asal Indonesia yang berhasil menembus pasar Jepang. Rahasia keberhasilan perusahaan ini adalah mereka terus meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan standar makanan negeri tersebut. Ya, peningkatan kualitas dan inovasi produk yang terus dilakukan membuat perusahaan lain berhasil mendulang keuntungan dari negeri matahari terbit tersebut. Minuman jamu yang identik dengan Indonesia berhasil menembus pasar global mulai dari Asia Tenggara hingga Eropa berkat kinerja perusahaannya. Saat itu masih banyak negara barat seperti Eropa yang memandang rendah obat herbal ini. Kendati demikian, perusahaan mau menjawab tantangan tersebut dengan membangun pabrik yang berstandar internasional untuk memproduksi jamu. Peningkatan mutu produk menjadi solusi perusahaan jamu dalam memenangkan pasar global. Namun saudara-saudara sekalian, dalam memasarkan produk, ya, sehingga disebut dengan produk global itu tidak segampang membalik tangan. Ya, tetap di dalam prosesnya dihadang oleh beberapa masalah. Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat banyak kendala bagi para produsen dalam memasukkan produknya di pasar global yang bersumber khususnya eksternal perusahaan, seperti penurunan konsumsi global sebagai imbas dari krisis ekonomi dunia, ya, telah memicu perlambatan kinerja produksi di sejumlah sektor manufaktur yang berorientasi pasar global. Perlambatan kinerja produksi yang ditandai dengan terhentinya sebagian besar lini produk vital, terutama disebabkan oleh penyusutan daya serap pasar global ke sejumlah kawasan tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Apabila pasar ekspor melambat, otomatis produksi saudara-saudara akan berkurang. Keadaan ini akan berpengaruh besar terhadap tingkat pertumbuhan perusahaan, bahkan akan berdampak pada ekonomi nasional. Jelas saudara-saudara sekalian,
meski dalam hal ini bukan hanya faktor eksternal sendiri yang memicu terjadinya masalah di dalam perusahaan-perusahaan global di Indonesia, namun demikian juga masalah-masalah tersebut bersumber dari internal perusahaan. Nah, saudara-saudara sekalian, strategi dalam pasar global bagi para pebisnis yang berorientasi terhadap pasar global tentunya harus memproduksi barang atau jasa yang dapat bersaing di pasar global. Pemasaran global adalah salah satu strategi marketing untuk mengekspansi bisnis ke pasar dunia secara global. Hal ini bertujuan untuk menjangkau area pasar baru yang bervariasi dengan produk-produk atau eksistensi bisnis tersebut. Harus pula diingat saudara-saudara sekalian bahwa setiap negara atau daerah memiliki kebudayaan yang berbeda. Jadi, global marketing menurut perusahaan untuk bisa beradaptasi dengan mudah. Strategi ini tidak hanya berbicara tentang menjual atau mempromosikan produk bisnis di negara lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, perlu diingat bahwa pilar 4P dalam marketing yaitu product, pricing, promotion, dan place juga harus dioptimalkan dalam melakukan pemasaran global. Di samping itu, saudara-saudara sekalian, perusahaan harus memperhatikan proses dalam pemasaran mulai dari analisis, perencanaan, pencatatan hasil dan evaluasi keberhasilannya setiap periode. Proses pemasaran dalam perusahaan termasuk dalam menata kelola yang sangat membutuhkan perencanaan atau planning di dalamnya. Begitu pula dalam pemasaran global, perusahaan tidak bisa langsung mempromosikan produk atau bisnisnya di negara lain. Langkah tersebut malah membawa kegagalan besar yang berujung pada kerugian pada perusahaan yang bersangkutan. Pentingnya perencanaan termasuk menilai pilar 4P tersebut membuat proses pemasaran produk global jadi sedikit terarah. Kalau kita berpedoman tadi product, price, place, promotion, itu memang hal inilah yang kita gunakan untuk mengevaluasi kinerja pemasaran kita baik pasar domestik maupun pasar internasional. Perlahan produk yang dipasarkan dengan perencanaan pun berhasil populer dan digemari oleh masyarakat setempat. Perlu diingat pula, saudara-saudara, bahwa setiap negara dan daerah memiliki budaya dan kondisi yang berbeda. Perusahaan yang menerapkan pemasaran global harus memiliki tingkat adaptasi atau adaptability yang tinggi. Mereka mampu menyesuaikan produknya sesuai dengan kebutuhan atau selera target pasar mereka. Saudara-saudara sekalian, produk global dan pemasaran global. Dikatakan produk global karena produk-produk tersebut memiliki daya saing tinggi sehingga mampu bersaing di pasar global. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa untuk memasuki pasar global harus memproduksi barang atau jasa yang memiliki daya saing global. Keberhasilan dalam memproduksi barang atau jasa yang mampu bersaing di pasar global akan membawa keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan. Terlepas dari tantangan yang dihadapi selama prosesnya, pimpinan perusahaan mendambakan bisnis atau produknya dikenal lebih luas lagi, bahkan melantai di pasar internasional. Nah, saudara-saudara sekalian, berikut ini adalah manfaat yang bisa memperoleh perusahaan bila berhasil dalam memproduksi barang atau jasa yang mampu bersaing di pasar global. Yang pertama, meningkatkan laba secara signifikan. Pemasaran global memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tapi akan mendatangkan kesempatan baru dalam meraih laba. Perusahaan yang berani menempuh pemasaran global akan melihat peluang pasar baru yang lebih besar di negara lain. Keberhasilan pemasaran global ini akan meningkatkan volume penjualan produk perusahaan. Kondisi ini pun berujung pada angka keuntungan yang semakin meningkat dan bisa dirasakan oleh perusahaan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, peningkatan brand awareness. Promosi secara global sudah jelas membawa nama brand atau perusahaan semakin dikenal luas. Brand awareness dan reputasi pun meningkat selama strateginya dilakukan dengan tepat. Ekspansi bisnis ke pasar global ini membangun brand awareness di warga lokal sehingga timbul kepercayaan untuk menggunakan produknya. Sebagai contoh, brand fashion asal luar negeri yang sering didengar, mereka memiliki nilai kepercayaan atau trust yang lebih tinggi di mata target pasarnya. Peningkatan jumlah dan kualitas produk. Perusahaan yang memasarkan produknya secara global tentu berharap bahwa produknya diterima dengan baik oleh target pasarnya.
Mereka berusaha meningkatkan produknya agar bisa digunakan oleh warga lokal. Tidak hanya produk, perusahaan juga merupakan untuk memahami perilaku target pasar saat berbelanja, termasuk menyesuaikan sistem pembayaran yang berbeda di negara asalnya. Kita masuk di outsourcing. Ini akan menjelaskan dan memberikan sedikit wawasan bagi kita bahwa seluruh aktivitas perusahaan di dalam melakukan pemasaran global atas produk-produk global memang tidak terlepas dari bantuan atau jasa lain yang turut memperlancar produk tersebut hingga masuk di pasar global. Seperti saya katakan, outsourcing, pengalih-dayaan logistik pihak ketiga, dan logistik kontrak umumnya berarti hal yang sama. Sebagaimana dikatakan Lieb et al. Tahun 1993 mendefinisikannya sebagai beberapa pelayanan logistik yang disediakan oleh suatu pendukung pada dasar konstruktural. Mereka memberikan setidaknya dua layanan yang dikemas dan digabungkan dengan satu titik akuntabilitas, menggunakan informasi yang berbeda, sistem yang disediakan untuk dan terintegrasi dengan proses logistik sebagaimana diutarakan oleh Bartley tahun 1994. Seharusnya bagaimanapun perhatikan bahwa outsourcing mungkin dalam lingkup sempit dan terbatas pada satu jenis layanan, misalnya gudang saja. Ini juga dipertegas oleh Lieb et al. Tahun 1993. Menurut Bartley tahun 1994, tidak ada perbedaannya antara outsourcing fungsi logistik dan proses pengadaan lainnya. Ditegaskan bahwa seperti pemasok bahan dan suku cadang yang andal, ahli logistik kontrak juga harus melakukannya, memberikan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi sehingga klien mereka dapat menjadi pesaing yang lebih tangguh. Saudara-saudara sekalian, secara tradisional ditangani oleh perusahaan secara internal sebagai fungsi pendukung kegiatan logistik seperti transportasi, distribusi, pergudangan, persediaan, manajemen, pemrosesan order, dan penanganan material diberikan prioritas rendah dibandingkan dengan fungsi bisnis lainnya. Namun, saudara-saudara sekalian, kebutuhan untuk mengembangkan daya saing berkelanjutan keuntungan menekankan tumbuh pada penyediaan layanan pelanggan yang baik secara efisien dan strategi nilai fokus pada bisnis inti dan rekayasa ulang. Ini diutarakan oleh Hill 1994. Menghasilkan perkembangan kontrak logistik yang sangat berbeda dari logistik tradisional. Artinya, meskipun kita harus menggunakan outsourcing di dalam melancarkan kegiatan operasional bisnis kita, bukan berarti itu akan mengurangi keuntungan secara signifikan. Tapi di balik itu, seperti yang dikatakan oleh para peneliti sebelumnya, bahwa menggunakan outsourcing juga akan berfungsi dalam memperlancar kegiatan bisnis yang berujung pada bertumbuhnya laba perusahaan yang diperoleh. Saudara-saudara sekalian, pertimbangan layanan dan outsourcing, kualitas sistem logistik sering disamakan dengan kualitas layanan. Seperti apa yang disebut dengan STAP 1991. Sebagai bagian dari proses penentuan posisi strategis, perusahaan harus memilih strategi layanan pelanggannya, dan mengembangkan keunggulan logistik adalah suatu pilihan penting melalui mana kepuasan pelanggan dapat dicapai. Ini juga diutarakan oleh Kearney tahun 1994 dan Scare tahun 1992. Mereka mengatakan bahwa layanan yang konsisten yang sesuai adalah keluaran ataupun output alami dari logistik yang terfokus secara strategis, dirancang dengan baik, dan dikelola pula dengan baik. Saudara-saudara sekalian, sistem seperti itu memiliki kekuatan luar biasa dalam mencapai tujuan seperti layanan berkualitas tinggi. Meskipun ada kendala biaya atau biaya rendah, meskipun ada beberapa kendala-kendala layanan, sistem logistik perusahaan dapat berbeda untuk menghasilkan layanan targeting. Ini diutarakan oleh Bernes tahun 1987. Hubungan dekat antara logistik dan layanan pelanggan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Daya saing menjelaskan bahwa perusahaan menangani fungsi logistik mereka secara hati-hati untuk mencapai potensi penuhnya sebagai sumber daya saing. Apa yang dapat kita peroleh dari outsourcing tersebut? Pertama,
sangat penting dalam mewujudkan tujuan pengadidayaan dari fungsi logistik, yaitu penggerak outsourcing dari sekian banyak faktor yang dapat bertindak sebagai kekuatan pendorong di belakang outsourcing. Globalisasi bisnis telah dilihat oleh banyak orang, apa yang dikatakan oleh Byrne 1913, Foster dan Muller 1990, ya, sebagai yang paling menonjol. Pertumbuhan berkelanjutan di pasar global dan sumber asing telah ditempatkan meningkatnya permintaan pada fungsi logistik. Ini juga diutarakan oleh Bob 1991. Ya, akibatnya itu telah menyebabkan rantai pasokan yang lebih kompleks, Bordley 1994, dan melibatkan lebih lanjut transportasi dan distribusi manajer dalam logistik internasional. Kurangnya pengetahuan khusus tentang adat dan infrastruktur kembali dari negara tujuan memaksa perusahaan untuk mengakuisisi ahli-ahli dari vendor logistik pihak ketiga. Ya, saudara-saudara sekalian, bukan lagi menjadi rahasia umum. Pengangkatan beberapa ekspatriat di dalam suatu perusahaan yang beroperasi di suatu negara akan melibatkan para karyawan yang bersumber dari negara yang bersangkutan. Meningkatnya popularitas prinsip just in time JIT adalah hal utama lainnya, faktor mempromosikan outsourcing. Ini dikatakan oleh Corporate 1997. Dengan pergeseran ke pengiriman just in time atau JIT di dalam kontrol persediaan dan logistik telah menjadi event lebih penting untuk manufaktur dan operasional distribusi. Kompleksitas dan biaya pengoperasian di lingkungan JIT mendorong banyak potensinya mengadopsi untuk melengkapi sumber daya dan keahlian mereka sendiri dengan menggunakan sumber di luar struktur perusahaan mereka. Frank 1980 menyarankan teknologi baru dan keserbagunaan pihak ketiga sebagai dua pendorong penting outsourcing lainnya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, akan memakan banyak waktu dan mahal untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi baru di rumah. Perusahaan dapat dengan mudah mempekerjakan orang-orang dari pihak ketiga. Di sisi lain, keserbagunaan dari pihak ketiga memungkinkan mereka untuk memberikan kendali, teknologi, dan alokasi, mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel. Mereka memiliki kemampuan untuk mengkonfigurasi ulang sistem distribusi untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar atau kemajuan teknologi. Perusahaan kecil, saudara-saudara sekalian, lebih tertarik untuk menggunakan pihak ketiga. Ini dikatakan oleh Mars 1994. Tolok ukur logistik tahunan ketiga Marfix Studi Raja menunjukkan bahwa pengendalian biaya diikuti oleh teknologi informasi dan manajemen persediaan adalah yang utama. Masalah logistik di responden companies dan dengan demikian telah menghasilkan penekanan lebih lanjut dalam outsourcing. Ini juga seperti yang ditarakan oleh Bartley 1995. Banyak ahli logistik lainnya menyarankan berbagai alasan lain untuk outsourcing. Artinya, saudara-saudara sekalian, menggunakan outsourcing di dalam operasional perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang sudah mengglobal, tidak dapat dikatakan akan menambah biaya operasional. Namun dari hasil penelitian-penelitian yang seperti yang kami katakan tadi, bahwa penggunaan outsourcing ya adalah salah satu cara atau strategi untuk meningkatkan eksistensi perusahaan global. Ya, sebuah survei terbaru oleh Leib dan Randall tahun 1900 menemukan bahwa Chief Executive Officer pihak ketiga perusahaan logistik menganggap minat pelanggan yang meningkat dalam outsourcing sebagai dinamika industri teratas. Kesadaran akan peran logistik kontrak ini telah terjadi, berperan penting dalam mendorong para ahli logistik untuk belajar beradaptasi dengan yang baru ini. Penyucupan ke wilayah mereka seperti apa yang dijelaskan oleh Goodley 1994, karena perusahaan seringkali dapat meniru atau meningkatkan pesaing menawarkan dengan tarif yang relatif kecil, memperoleh berkelanjutan advantage melalui
diversifikasi produk, indiferensiasi jarang terjadi, juga lebih sulit untuk bersaing pada keunggulan manufaktur saja. Saudara-saudara sekalian, outsourcing dapat berkontribusi untuk keuntungan dengan memungkinkan pengguna untuk mendapatkan competitive advantage, menambahkan terukur nilai produk, menambahkan terukurnya nilai produk, meningkatkan layanan pelanggan, membantu dalam membuka pasar yang baru, dan menyediakan sumber daya khusus. Poster dan Muller 1990 mengatakan, ketiga pihak penyedia logistik dapat meningkatkan penciptaan nilai bagi pelanggan. Ya, kalau menciptakan nilai bagi pelanggan, tentunya saudara-saudara sekalian seperti yang kita ketahui bahwa pelanggan akan menjadi setia. Nah, saudara-saudara sekalian, penciptakan nilai advantage, pemahaman tentang interaksi dinamis dalam pelanggan rantai pasokan. Salah satu alasan terpenting untuk menggunakan logistik pihak ketiga penyedia adalah kemampuan mereka untuk memberikan klien mereka dengan keahlian dan pengalaman yang jika tidak akan sulit diperoleh atau mahal untuk dimiliki sendiri. Ahli mereka yang diperoleh dari bekerja dengan orang lain, klien memungkinkan pengguna untuk membandingkan dengan perusahaan lain dan dapat menyebabkan peluang untuk menurunkan biaya dan meningkatkan layanan yang terbaik dari para customer mereka. Dipercaya bahwa perusahaan logistik kontrak dengan keahlian nasional dan regional bahkan bisa memberikan pelanggan gambar lokal event meskipun perusahaan itu mungkin tidak memiliki kehadiran lokal dalam aset dan logistik yang mempekerjakan para logistik. Kewenangan perusahaan logistik kontrak sebagai nasihat dan inovator mereka, perusahaan dapat gain sejak yang pertama menambah nilai yang diterjemahkan menjadi laba atau keuntungan. Pada level strategis atau manajemen, perusahaan kurang canggih sistem informasi mungkin melihat ke luar sources untuk manajemen base data teknik yang digunakan dalam peramalan atau untuk menangani info yang dibutuhkan. Penggunaan logistik kontrak memungkinkan perusahaan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengejar perencanaan strategis dan masalah manajemen dan fokus pada inti mereka, kompetensi bisnis, bukan pada logistik. Ini juga diutarakan oleh Afrik dan Marquez. Saudara-saudara sekalian, ya, jenis vendor logistik kontrak, Goldsmith 89 menyatakan bahwa pergudangan publik mungkin merupakan bentuk tertua dari outsourcing dalam logistik. Ricardo 1992 menambahkan pemasaran, pengemasan, transportasi, distribution, import dan ekspor ke daftar ini bisa dibenarkan karena pihak ketiga memang memiliki peran dalam menentukan di mana barang disimpan, bagaimana barang dikemas untuk pengiriman, dan dalam memilih metode terbaik untuk mengangkut produk ke pelanggan. Ini diutarakan oleh Hill. Untuk aktivitas bernilai tambah seperti perakitan dan kontrol kualitas, daftarnya adalah memperluas. Penekannya adalah memperluas. Beberapa perusahaan tidak terlibat dalam moving barang sama sekali. Mereka menjual perangkat lunak dan layanan konsultasi yang membantu pelanggan mereka mengembangkan mereka sendiri. Untuk efisiensi jaringan transportasi lainnya, menangani tugas-tugas seperti membayar tagihan dan pelacakan biaya transportasi untuk pelanggan mereka. Banyak logistik pihak ketiga perusahaan telah ditemukan untuk menayarkan layanan seperti informasi logistik sistem, konsolidasi pengiriman, manajemen operasi atau pergudangan, pengangkut, pemilihan, mengasosiasi tarif, manajemen operasi armada, pengembalian produk, pemenuhan pesanan, suku cadang pelanggan, pemilihan vendor. Tampaknya menjadi orang pertama Muller 1993 yang mengusulkan dua tipe dasar kontrol bertindak penyedia layanan logistik, yaitu pihak ketiga berbasis operasi dan berbasis informasi vendor logistik.
Belakangan Mueller 1993 sendiri memodifikasinya skema klasifikasi dengan menyarankan 4 jenis vendor berikut itu. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, dikatakan vendor berbasis aset, perusahaan yang menawarkan logistik fisik khusus layanan terutama melalui penggunaan aset mereka sendiri, biasanya sebuah truk, armada, atau berkelompok gudang, sekelompok gudang, atau kedua-duanya. Artinya yang sini dikatakan menggunakan alat transportasi dan menggunakan gudang, kedua-duanya dioperasikan dalam memperlancar tujuan perusahaan, yaitu mengirim atau memproduk barang. Yang kedua, vendor berbasis manajemen, input of management logistik yang baik, layanan melalui database sistem dan layanan konsultasi. Seringkali bertindak sebagai departemen melalui lintas subkontrak, baik untuk part ataupun semua dari segmen bisnis klien. Perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki transportasi atau target gudang. Vendor yang ketiga, vendor terintegrasi. Perusahaan-perusahaan ini memiliki aset, biasanya truk, gudang atau kombinasi keduanya, namun mereka tidak terbatas pada menggunakan aset tersebut dan akan membuat kontrak dengan vendor lain sesuai kebutuhan dasar mereka. Yang keempat, vendor berbasis administrasi. Perusahaan yang terutama menyediakan layanan manajemen administrasi seperti pembayaran angkutan. Skema klasifikasi ini mirip dengan yang lebih baru yang diusulkan oleh Affit dan Kalkin tahun 94. Mendukung penyedia berbasis aset dan non-aset adalah dua jenis utama penyediaan layanan logistik pihak ketiga bersama dengan tipe ketiga menyediakan layanan hibrid. Berbasis aset feeder bisa jadi didedikasikan untuk kapasitas atau didedikasikan untuk aset. Dalam situasi yang didedikasikan untuk kapasitas, penyedia berkomitmen untuk memenuhi volume dan tingkat pelayanan tertentu yang ditentukan oleh pembeli, tetapi akan menggunakan asetnya untuk melayani banyak pelanggan. Dalam aset yang didedikasikan, situasi, peralatan atau fasilitas melayani hanya satu pelanggan, membuat trade-off antara harga yang lebih rendah untuk proyek yang didedikasikan untuk kapasitas dan jaminan yang lebih besar dari persyaratan layanan dengan aset didedikasikan usaha. Sebaliknya, saudara-saudara sekalian, penyediaan berbasis non-aset umumnya tidak memiliki atau menyewakan aset fisik, tetapi menyediakan sumber daya manusia dan sistem untuk dikelola pemberi fungsi logistik. Penyedia layanan hibrid adalah anak perusahaan dari perusahaan logistik kontrak berbasis aset, umumnya berspesialisasi dalam berbasis proyek layanan dengan beberapa penawaran layanan fisik oleh perusahaan induk. Di dalam hal penawaran layanan mereka dan hubungan dengan pembeli, hibrid merupakan suatu tempat antara pesaing berbasis aset dan non-aset. Saudara-saudara sekalian, lebih rinci kita lihat manfaat memilih penyedia layanan. 1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menangani dan memelihara peralatan, fasilitas, dan operasi fisik. Yang kedua, dapat meneruskan penghematan kepada pengguna dan membantu mengkonfigurasi ulang operasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan atau meningkatkan layanan. Di sisi lain, banyak manajemen perusahaan umumnya cenderung fokus pada ceruk seperti interlogistik inbound, nasional atau domestik. Mereka adalah alternatif logis ketika menambahkan nilai dihasilkan dari koordinasi dan diintegrasi aliran daripada layanan inti seperti transportasi atau pergudangan. Perlu dicatat saudara-saudara sekalian bahwa tidak ada salah satu kategori dari vendor logistik secara inherent lebih unggul dari yang lain. Member harus memiliki pengetahuan tentang berbagai provider. Artinya pemilihannya tidak tergantung daripada kita yang bisa kita evaluasi sendiri yang mana yang mungkin akan lebih signifikan menolong kita dalam operasional bisnis kita, dan berdasarkan mereka sendiri tujuan dan kebutuhan. Artinya ini dikatakan oleh Mueller, para pengusaha atau pebisnis memilih dan mempertimbangkan apa yang ada di dalam perusahaan dan bagaimana operasi yang akan dilakukan.
Demikian yang dapat saya sampaikan tentang produksi global, pengalih-dayaan dan logistik. Semoga saudara-saudara sekalian bermanfaat adanya. Bila ada yang kurang jelas, dapat menghubungi saya di channel Dr. Sonang Sitohang. Terima kasih. Salam. Sampai jumpa kembali dengan masalah dan materi yang lain. Terima kasih.